Halo, selamat sore. Muncul lagi di IG Lifestyle Devasya. Oh, ini Tri Dharma aja udah join. Halo semuanya, Kak saya Komang Tri, saya jewelry designer, tapi saya juga generasi kedua dari Ulam Restoran. Mm-mm. Senang bertemu secara apa ya nih, secara virtual berarti ya, secara virtual. Ini jadi Virtual pembicara tapi bisa ngeliat langsung. muka. Nah, jadi thank you banget Ria Devasya udah invite saya, udah bisa invite, semoga ada faedahnya nih di live kali ini nih. Jadi kalau teman-teman mau ada pertanyaan, langsung aja tanya, nanti aku siapin gift dari entah dari Komangtri atau entah dari Ulam, aku akan siapin gift untuk yang tanyanya paling kece ya. Iya. Wait nih Mang Tri, kalau aku kan pertama kali kenal Mang Tri kan justru sebagai jewelry designer kan. Aku tuh belum liatin, aku tuh sebenarnya pakai ini, pakai jewelry-nya Mang Tri desainnya nih. Kelihatan nggak ya? Waktu itu, Oh, waktu itu kan Mang Tri buatin tuh, nih. Ingat nggak? Dibuatin spesial warna ungu karena Toya Devasya. Nah terus udah gitu, sebenarnya ini bisa dipakai dua dua cara. Jadi Matur itu emang kreatif banget, dibikin yang bisa sederhana sama dibikin yang glamor kayak gini untuk malam hari. Tapi belum sempat kepake udah keburu Covid. oh, jadi pakai buat live Instagram dulu ya. Iya, biar tahu ini kreasi dan kreativitasnya Mantri. Terima kasih loh sudah support local designer, sudah support local artist. Karena kita juga senang kalau memang apa namanya kreasi kita diapresiasi gitu loh. Ya waktu itu kan kayaknya sempat dipakai juga pada saat pemilihan Miss Universe yang di Indonesia ya. Ya, jadi kan basically memang saya basic usahanya kan di bidang primer, di bidang makanan, restoran. Tapi saya ngelihat juga nih yang tersier atau sekunder atau tersiernya. Jadinya apa sih namanya? Saya buat itu di perhiasan karena memang kan keluarga saya orangnya open minded sekali. Jadi welcome. Jadi silakan deh bapaknya jualan sambal, anaknya boleh deh explore apa sih sukanya, apa sih interestingnya gitu. Akhirnya dikasih nih sekolah ke Singapura, boleh belajar di situ apa sih namanya mulai interesting sama hal-hal lainnya di luar dunia restoran sama bisnis gitu loh. Jadi memang lebih ke seniman sih di situ. Jadi dulu kuliahnya jewelry Sekolahnya tentang designing jewelry. Jewelry Design Management International School di Hmm. Singapura. Jadi sekolahnya ada di London sama di Singapura. Karena budgetnya cukupnya di Singapura, ya udah jadinya kita di Singapura aja deh gitu. Oh jadi Karena bukannya hmm, Mang Tri ambil ini ya communication ya? Seingat saya kok. Uh, ya, jadi saya memang double degree. Jadi uh, saya diizinin keluar itu memang belajarnya tuh mass communication. Saya ambil media di Singapore Media Academy, itu under Media Corp. Kalau Media Corp itu kayak mungkin kayak MNC ya, jadi kayak koran ada, TV ada, radio ada gitu ya. Kemudian uh, apa namanya, kita sama-sama tahu ya kalau Singapura kayaknya cuma 3 hari 4 hari aja udah bosen ya, kita kayak segitu-segitu aja gitu ya. Nah, apa kabar aku yang tinggal di situ tuh, jadinya uh, kita coba putusin tuh ya udah deh, pengen belajar hal lain gitu. Akhirnya paginya belajar media, malamnya belajar jewelry gitu. Ternyata bisa menjadi infinite harmoni juga ternyata dua bidang ini gitu. Wah, kreasi saya ditambah dengan basic communication skill yang saya pelajari, dengan branding yang saya pelajarin, bisa nih dapat nih untuk ngembangin brand saya gitu. Dan sekarang punya challenge baru untuk ngembangin usaha keluarga, karena kan itu yang apa sih yang hidupin gue nih gitu. Sorry, tadi ada yang nanya kayaknya di komennya itu Hmm. berani nggak bikin show di Toy Devasya? Berani kali ya suatu hari ya? Oh banget, tapi harus datang, harus ini dong. Iya, yang nanyain harus datang. Nah, kemudian terus itu ada yang nanya topik kita sebenarnya hari ini apa?
sebenarnya ini kita sharing aja karena kalau bagi saya dari Toy Fasya ini kita udah ini week keempat kita di rumah, sehingga dan apa namanya, selama ini ya memang di Toy Fasya kita melakukan pembenahan, tapi di sisi lain kita lagi posisinya lagi hold. Jadi kita sekarang menggunakan waktu ini untuk mencari inspirasi, sehingga makanya terpikir untuk bikin sharing secara live dengan beberapa orang. Karena kan kadang di suasana kayak gini yang paling penting itu kan kita punya hope ya, bahwa besok itu akan lebih baik gitu kan. Sehingga kita menghadapi suasana situasi yang berat ini juga lebih semangat. Jadi kita melihat, oh di ujungnya nih ada bright end of the tunnel gitu. Nah, saya ngajakin beberapa kemarin dengan Dr. Dharma dari DNI klinik. Sekarang ngantri. Oh ikutin, yay, thank you. Nah, minggu depan juga kita ada line up, udah beberapa 4 orang dari Selasa sampai Jumat, nanti ikutin juga ya. Kayak gitu. Jadi teman saya sharing. Jadi saya sih merasa di setiap orang, karena kita harus mencari orang yang dunianya berbeda banget. Karena kalau kayak sekarang untuk pariwisata nih, rata-rata di Bali semua pada on hold position gitu kan. Jadi diem ataupun melakukan pembenahan di balik layar. Sehingga kita pengen tahu juga saat ini mencari inspirasi kan dari dunia yang mungkin berbeda totally dengan kita. Jadi nanti ada peluang kolaborasi juga pada saatnya nanti gitu. Begitu temanya sebenarnya. Jadi basically kita aku sebagai orang Bali ini aku kenal satu kalimat dari kecil yang selalu aku dengar, yaitu adalah aget gitu loh. Jadi selalu aja sudut agetnya, sudut positifnya dari semua hal. Kita selalu dengar dari parent kita yang kayak ada yang kecelakaan pun nggak aget, nggak mati gitu kan. Udah mati aget daripada sakit. Jadi kita tuh kadang-kadang kayak, aduh logiknya di mana gitu. Tapi growing inspirasi lokal seperti ini yang membuat saya tuh nggak pernah yang namanya, jarang lah ya, kalau bisa jarang ngeluh, kalau bisa kita counting our blessing, dan also kita pasti percaya bahwa akan ada rainbow after the rain ini gitu loh, apalagi seperti ini. Dan itu pernah aku sama kakak-kakak itu sempat duduk gitu loh waktu itu di momen Gunung Agung. Itu momen Gunung Agung, kita desperado kan, kita cukup desperate juga. Wah, ini gimana ya Gunung Agung, tourism drop banget gitu kan. Habis itu kita percaya bahwa kita di Bali ini memang tourism number one, tapi kita harus punya backup plan juga nih gitu loh. Jangan cuma ngandelin di tourism aja gitu. Akhirnya itu saya dengan kakak-kakak, ya udah deh aku yang pegang ulamnya, kakak dia develop properti lain dijadiin bisnis baru. Jadi ada yang dijadiin daycare, ada yang dijadiin coffee shop. Jadi kan dengan harapan nggak cuma audiens turis aja yang kita targetin gitu loh. Kita ada beberapa properti di Nusa Dua, berarti banyak nih pekerja-pekerja muda yang punya anak bingung nih, karena kan secara profesional harus tetap bekerja, tapi anak mau siapa yang taking care? Kalau di taking care sama babysitter, mungkin secara sosialnya kurang dapat gitu ya. Jadi kalau daycare mungkin lebih bagus gitu. Tapi ternyata rumusannya kita nggak bisa juga di momen sekarang, karena semua lini kena ya sekarang ya. Iya, semua lini, dan nggak cuma di Bali, di seluruh dunia. Ini benar-benar tantangan kolektif yang kita hadapin sekarang ya. Bener, padahal kan kayak dulu bom Bali 1 awalnya terpuruk, bom Bali 2 kita yang kayak percaya nih bakalan pulih lagi gitu kan. Bahkan waktu Gunung Agung itu kita kerjasama dengan Gus Agung, dengan Putri Indonesia, kita datengin Miss Universe, datang ke Karangasem. Jadi salah satu cara-cara dari setiap individu bergandengan dengan pemerintah juga. Kadang-kadang kita kan suka yang namanya, aduh pemerintah not do anything for us gitu ya. Padahal sebenarnya pemerintah, oke, bantu kita dong dari semua sektor, dari Toya Devasya bantu kita nih, apa nih yang bisa disupport, apa yang bisa kasih input kan gitu ya. Kalau pemerintah banyak yang diputusin juga, jadi akhirnya mereka mendatangkan influencer berupa Miss Universe-nya mereka, Miss Universe mereka didatengin untuk memberi image positif. Tapi kan sekarang
ini semua terjadi semua dunia kan, jadi juga kita aduh Iya, rumus ya, memang terus. saat ini kita harus mencari solusinya ke dalam diri. Sorry, Mangri, dari tadi ini ada Kencana Gorge kayaknya aktif komen mau apa namanya atau Kok kerjasama jalan di ya bidang Mas? healing, di bidang healing atau itu kita very open dengan Toy Fashion nanti bisa DM ya abis live ini kan nanti kita iniin kalau misalnya ada potensi kerjasama atau makanya kalau misalnya sekarang itu emang untuk menjaga mental, menjaga apa namanya moral biar kita nggak down ya harus apa saling menguatkan dengan teman-teman semua gitu kan. Nah, Mang Tri, gimana Mang Tri itu mensinergikan antara ulam resto sama fashion nih? Kalau misalnya kayak tadi kan bilang yang menghidupinya kan ulam, terus ya gitu Betul. jewelry-nya nih fashion, gimana ini mengkolaborasikan atau mensinergikan? Ya, ya. Basically kita harus tahu prioritinya di mana. Karena saya menyadari bahwa saya melihat ulam itu sebagai usaha primer dan komangtri itu termasuk tersier, bukan primer, bukan sekunder ya, tapi tersier. Jadi setelah basic need ini baru mereka mikirin deh ini kondangan berikutnya masa pakai anting yang sama, masa pakai kebaya yang sama. Nah, kalau sudah ada di dua bidang ini kita akan enak nih gitu loh. Jadi tapi kan kembali lagi saat memang customer di ulam perlu fokus yang lebih banyak ya kita lebih banyak di ulam. Tapi ya kembali lagi karena jewelry itu kan hitungannya art work ya. Jadi kalau pekerjaan seni kalau di-push dengan spring summer collection dengan koleksi-koleksi yang harus setiap hari harus kayak 18 koleksi harus di sketch itu stres juga kita. Jadi ya udah itu yang buat aku sih pelariannya kalau lagi mumet di jewelry aku ke ulam, kalau lagi di ulam juga lagi mumet ya aku larinya ke jewelry. Jadi larinya dua hal itu aja karena kan Itu ya. buat aku sih kedua-duanya happy. Jadi aku seneng cuma ya porsinya aja harus kita tahu porsinya bagaimana. Mulai tahun berapa ya ini ngejalanin ulamnya? Terjun di ulam maksudnya? Oke, jadi ulam sendiri berdiri dari tahun 86. Dari tahun 86 memang otomatisnya apa namanya secara automatically ya kita memang belum ada ini ya tergabung karena tuaan restorannya daripada gue ya. Jadinya Serius? Serius, Mantri? Emang Mantri umur kelahiran tahun berapa? dari tahun 89. Oh gitu ya, ampun hebat banget. Tuan ulamnya daripada aku. Jadi apa yang aku tahu ya aku cuma harus tahu filosofinya, banyak-banyak cerita dengan bapak sama ibu gitu, jadi biar tahu gitu. Itu ada yang tanya tuh, ada inspirasi corona nggak buat koleksi jewelry-nya? Anting-anting ya tadi saya juga lihat. Nanti mungkin harus bikin Mantri. Mengingat Tuh, kita biar gimana pun kan sebenarnya kalau sekarang memang katanya kan hari itu panjang tapi tahun itu pendek kan. The days are long, the years are short gitu kan. Sekarang kita berasa banget nih ngehadapin hari berhari di tengah ketidakpastian gitu kan. Tapi suatu hari kita kan cepet lupa. Mungkin harus ada ini sedikit ingetan tentang corona. Iya di jewelry itu. Jadi biar tahu bahwa ini dibikinnya pada tahun 2020. nah Tahun benar-benar tikus di mana kita semua ngumpet katanya ya. tujuh. Kita tukeran nama Bali Zoo, kayaknya warga Bali Zoo yang keluar kita yang lagi di dalam kayaknya nih ya. Iya. Aduh. Jadi basically memang ada Corona Collection memang ada, tapi nggak yang berbentuk atau apa. Tapi ini karena kan kondisinya lagi kita hold. Aku sebenarnya lagi ada untuk anniversary-nya Komangtri yang ke-10. Kita udah 10 tahun, satu dekade. Waduh, Tahun hebat, selamat. ke-10 kita mau buka di Jakarta sama di airport. Tapi Wah, mau gimana? Ini dua tempat yang harus dihindari, bukan? Ya kan? saat Padahal kita ini ya. di airport loh, Komangtri akan ada di Jakarta loh, gitu kan. Tapi ini harus di pending. Tapi ya, jadi sekarang ya nambah koleksi karena kan ya memang harus ini ya harus difokuskan karena kan kembali lagi kalau jewelry harus dibikin kenyamanannya juga dipikirin gitu. Terus apa nih, Mantri kan berarti kan mulai usaha nih, mulai entrepreneur nih kan umurnya muda. Jadi kalau Mantri itu antara entrepreneur dan seniman ya, artis berarti kan? Artpreneur Itu kan ya, artpreneur ya. artpreneur ya, gitu.
oh iya sama ini saya kan pernah hadir tuh di ininya Mangtri, bukan cuman jewelry yang dipakai, tapi jewelry sekarang sebagai Aku painting gitu ya, ya sebagai hiasan hiasan Pullman ya, rumah. Kenapa? yang di Iya Pullman yang ya. waktu di Pullman itu Nah, kan saya datang tuh. jadi kita waktu itu untuk yang baru bergabung aku mau sedikit cerita. Jadi beberapa tahun yang lalu itu aku ada datang ke satu tempat, ya teman aku desainer dia meninggal. Jadi meninggal, kemudian saat datang ke rumah duka itu, aku mikir gitu loh, dia sekarang yang diingat apa ya gitu loh, maksudnya yang pasti diingat pasti karya-karyanya gitu loh. Sedangkan kalau karyanya tidak berkarakter atau cuma benar-benar fokus ngikutin customer maunya apa, kan jadinya gak ada karakternya gitu ya. Jadi dari situ aku kepikiran, wah gitu, stay back my legacy juga nih gitu. Jadinya apa sih namanya, waktu itu aku kepikiran apa ya, kalau selama ini kan aku buat jewelry yang in the end of the day jewelry itu akan disimpan di uh, kotak perhiasanmu secara pribadi. Harus ada yang bisa memorable. Akhirnya kepikiran lah untuk buat jewelry painting. Jadi sebuah lukisan yang tersusun dari silver, Swarovski, macam-macam deh itu. Jadi tapi peruntukannya untuk hiasan dinding gitu ya. ya, jadi untuk listing aksesori ya, jadi untuk di ruang tamu kayak gitu, dan ada di kantor gitu. Banyak kan gitu, Iya. tapi oke sih, maksudnya aku kan buat ini sebagai project how to be remember aja gitu loh, sebagai seorang seniman. Aku nggak mau orang langsung udah nebak, oh Mangtrinya hilang. Cuman sebenarnya I saw the collection. Maksudnya saya lihat kan kalau saya emang cantik banget gitu loh. Mantri. Saya nggak ada ya. Nggak ada untuk ditunjukin ya. iya nih, biar keamanan rumah aman, aku nggak bawa apa-apa ke rumah. Rumah. Aja Iya. aja. Soalnya kan juga Ya, kan terus ini juga memang harus bisa dipisahkan ya. Aku juga dulu belajar, Bapak tinggal di restoran dulu. Jadi karena memang Pak Ulam atau Papa Mama itu memang startnya dari nol. Jadi mereka ada satu ruangan sendiri bahwa prioritas apa uh, har, apa namanya privacy juga harus tetap ada. Jadi makanya kita coba berusaha untuk pisahin deh, biar benar-benar aku jam kerja, jam berkreasi kreasi gitu loh. Kalau di rumah biar ya, ini ya. ini ya di Biar rumah bisa santai jalan ya aja. creativity sama ini ya. Ya Benar. sama sih, Yuk. kayak kita sekarang nih waktu jeda gini ya kita saatnya untuk mengeluarkan apa kreativitas gitu kan, cari inspirasi untuk kita nanti ke depan. Soalnya kalau misalnya kita udah menghadapi rutinitas kan kayak firefighting ya, ada masalah baru kita kita iniin, kita fokusnya ke sana gitu kan. Nah, sekarang benar-benar Nah, kita stay benar-benar still. betul. Aku kalau dulu aku di depan tempat tidur tuh pasti ada TV ya. Tapi kalau sekarang sebisa mungkin nggak ada TV, nggak terlalu ini ya. Kalau nggak mumet gitu, mumet kita kan biar benar-benar quality time lah benar-benar sama keluarga gitu ya. Terus Mantri, ini kan kalau IG ini dia kasih waktu 1 jam, kita maksimal berarti masih ada waktu 20 menit lagi. Nah, balik lagi tadi, kira-kira Mantri mulai dari udah 10 tahun ya diulam ya, atau malah lebih sebentar daripada ininya, 10 tahun jewelry-nya? kan. Kalau ulamnya itu baru beberapa tahun terakhir ini gitu loh. Jadi Pak Ulam, papaku itu meninggal itu 4-5 tahun yang lalu. Itu Bapak meninggal dan kita melihat bahwa legacy ini harus tetap berjalan gitu loh. Legacy ini harus tetap berjalan dan basically ya keluarga tipikalnya really open minded. Jadi yang enggak yang namanya ini tahta nih kita kasih ke siapa nih, enggak. Jadi siapa yang mau kontribusi semua saling bantu gitu loh. Jadi Mbak Ayu sendiri kakakku yang pertama kan dia lebih banyak di apa ya black and white-nya gitu ya. Dia lebih detail banget masalah-masalah apa sih masalah under table gitu tuh
Maksudnya yang bagian-bagian pajak itu tuh dia detail banget. Habis itu masalah keuangan itu Kak Adi yang handle. Jadi dia memang tegas banget untuk ini budgetnya buat apa nih, boleh atau enggak tuh Kak Adi yang handle. Aku lebih ke PR-ing, lebih ke situ gitu. Nah, adik aku yang paling kecil itu sekarang dia lagi di Jakarta, lagi kuliah. Itu lagi dikasihin ini, ayo apa nih passionnya silakan digali, karena zaman aku dulu juga begitu, kita anak-anak nggak boleh dilibatkan sampai setelah kuliah gitu loh. Karena Kak Ayu sempat handle waktu SMA kalau nggak salah dikasih spa, di minute spa ya kan, mungkin orang tua ngerasa ada kebanggaan nih, oh nih dapat spa nih ya kan, bos nih, tapi kan step itu harus dilalui, nggak bisa langsung tiba-tiba. Jadi kita melihat bahwa apa sih namanya, waktu momennya belajar dia benar-benar gagal deh dulu gitu loh. Kalau harusnya kerja dulu deh sama orang lain, jadi biar bisa menemukan ini. Tapi kita sebagai orang Asia kan basically mahkota itu kan jatuhnya pasti ke anak yang mana lah, pasti gitu kan, pasti gitu. Jadi sekarang sebagai generasi kedua kita udah melek sama hal itu, kita harus bisa ini aja, bisa benar positif aja, harus bisa tahu job desk kita apa gitu. Jadi di situ Mang Tri bertiga sama kakak sama adik ya? Ya. Di Ulam. Ini untuk yang belum tahu Ulam Resto tuh restoran legendaris kali ya di Bali, yang kayaknya semua orang pernah sekali atau minimal sekali ke Ulam itu. Apa ya ininya, makanan khasnya ya? Kalau nggak salah bakar-bakaran kan ya? Ya, jadi basically sih kita ciri khasnya sebenarnya bukan di makanannya, di sambelnya itu sebenarnya. Oh, di sambelnya ya. Dan bahkan dulu sempat istri aku tuh bawa aku waktu zaman-zaman kita pacaran dulu, dia kan orang Jepang, jadi aku diajak ke Kyoto, itu aku diajak makan kayak ramen gitu, dan aku kayak mikir ngapain kita jauh-jauh ke Kyoto cuma makan ramen, buat aku sama aja kan gitu ya. Cuma dia bilangnya telurnya harus dicoba, jadi ini yang terkenal di daerah ini. Dan saya bilang lah, kita kan nggak ada, I don't put Kyoto on my list waktu itu, jadi ngapain jauh-jauh ke situ. Tapi dari situ tuh aku langsung kebayang bahwa oh ini yang kita bilangnya promote once the rest will follow. Jadi kita sejak itu aku kan sekarang aku lebih banyak handle di Ulam. Jadi dulu kan memang definisi suksesnya Bapak itu kan kalau bisa punya cabang di mana-mana. Dari 10 tempat duduk jadinya ratusan tempat duduk, puluhan tempat duduk gitu kan. Cuma kan yang sekarang begitu ke generasi berikutnya, visi misi itu berubah menjadi aku mau yang datang satu kali datang ke kedua kalinya, visit berikutnya. Jadi ada engagement yang terjadi. Jadi nggak harus yang namanya banyak-banyak itu. Jadi dari situ kita lihat bahwa oh ya udah properti yang lain kita ganti, jadi ada yang jadi oleh-oleh shop, ada yang jadi kayak tadi daycare itu jadi coffee shop kayak gitu-gitu tuh. Jadi yang aku mau Ulam itu ada satu di Nusa Dua. Jadi kalau kangen nama Ulam harus ke Nusa Dua, harus ke Bali dan harus ke Nusa Dua gitu loh. Nah, itu menjadi challenge tersendiri untuk membuat hal-hal seperti itu tuh jadi satu ini sendiri sih gitu. Gimana, apa yang Mang Tri lakukan biar guest-nya itu repeat ke Ulam? Jadi aku sendiri secara ini baru 3 tahun ya di Ulam ya, baru 3 tahun, dan tahun pertama dan tahun kedua ini aku pakai untuk menjadi filosofinya Toyota Fasya nih, menjadi gajah yang mendengarkan dulu nih, jadi telinganya dulu nih. Jadi aku benar-benar kayak datang nih kerja untuk apa sih dari meja ke meja untuk dengerin nih apa sih ekspektasinya Ulam, tamu Ulam ke Ulam sendiri, karena yang lebih tahu Ulam itu sebenarnya tamunya gitu loh. Jadi bukan si generasi keduanya ini. Jadi aku kayak oh mereka kelasnya luar biasa kayak gitu kan, tamu-tamu kita. Oh mungkin karena lagi di Bali ya, jadi mereka celana pendek santai gitu. Ternyata begitu kita kenal lebih dalam, ownernya ini, ownernya itu, jadi kayak wah ini related nih, aku punya jewelry produk ini gitu kan. Jadi itu yang bikin
makin excited sih sebenarnya. Oh ya, kalau Engagement dulu kalau sih. ada yang mau engagement, kalau ada yang mau lihat koleksi jewelry-nya Mang Tri kemana ya ngelihatnya? Oke, untuk Ada sekarang adanya aksesnya di gitu? Ulam. Mm-mm. Udah adanya di Ulam. Kemudian yang kayak tadi aku bilang, I want to make something in this year karena this year is for me is special karena ini 10 tahunnya Komang Tri. Jadi aku 1 dekade ya. ya pengen ngembangin sih karena memang customer aku banyaknya di Jakarta. Jadi aku mau touchdown ke Jakarta, tapi itu semua kan harus ada research, harus ada macam-macam. Jangan sampai it's gonna be so funny kita ada di sana, tapi penjualan nggak ada kan nggak lucu juga. Jadi selama ini kita ada pop up itu kita untuk tahu nih audiens kita cocok nggak dengan price ini, cocok nggak dengan karya ini gitu loh. Kayak tadi kan yang anting-anting ini kan memang lebih ke flip flop collection, di mana anting ini bisa menjadi beberapa look gitu loh. Jadi kayak antingnya bisa dipakai buat sembahyang bisa, untuk pakai gala dinner bisa, untuk acara-acara juga bisa. Jadi kalau apakah ini cocok dengan audiens Jakarta atau enggak gitu. Karena selama ini kalau kirim keluar agak susah juga sih buat aku gitu. Kecuali tamunya Ini lagi di Bali ya dia belanja lah. Ini sebelum kita mengakhiri sesi kita nih hari ini, Mang Tri ada lagi nggak yang mau dibagiin apa tips untuk memulai usaha atau memulai passionnya di usia yang muda kan? Mang Tri kan muda banget ya, berarti kan memulai untuk jadi artpreneur ya. Kan begitu balik dari Sudah Singapura menginjak kan udah 31 Kak. iya berarti kan mulainya kan dari 21 kan untuk Ya. perhiasannya ini kan. Maksudnya ada tips yang mau dibagikan nggak sih apa kesulitan, tantangan gitu sebelum kita harus mengakhiri? Aku belum melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan seru nih. Ayo Ada yang kelewat kita ya. ditanya-tanya. Itu malah si Kencana tuh seru tuh. Dia mau tanya Iya. macam-macam. Iya, karena itu related banget tuh tentang lifestyle, spiritual, itu digabungin banget sama ini. Digabungin banget sama dari Fasya ya. Ini ada yang nanya, Komantri sekarang juga melayani penjualan online nggak? Oh tentunya ya. Di momen seperti ini demi cuan oke gitu ya. Iya, apapun ya kita berarti ya kita sekarang yang menjangkau ke customer ya, bukan customer yang ke kita ya bedanya kan ya. Iya, jadi teman-teman juga banyak yang bingung. Aku sekarang jualan sambel, itu kayak aku jualan sambel gitu kan. Tapi mungkin karena awalnya customer jewelry, jadi once aku jualan sambel, belinya berbondong-bondong mungkin karena murah ya. Jadi orangnya langsung kayak mau ambil 10, mau ambil banyak gitu kan. Jadi Iya, banyak ternyata untuk sambel gitu ya. iya. Jadi ya Soalnya kan sekarang orang juga mau nggak mau kita kan menyiasati untuk makan di rumah kan, nggak semuanya pintar masak kayak saya. Makan seadanya ya sambal itu membantu untuk iya, jadi menaikkan bener, appetite. bener appetite banget, sumpah. Aku apa aja semua aku sambelin sekarang. Terus nih ada yang nanya, biasanya apa yang menginspirasi desain jewelry-nya? Macem-macem nih. Jadi basically karena memang dasarnya, halo Sudiani Ketut. Jadi apa sih namanya? Pada dasarnya memang orang kreatif ya. Jadi eh, main-main ke Toya Devasya aja, itu kita langsung udah kesambet ide gitu kan. Kita mau sama Moge aja, begitu bilang mau jewelry pun juga aku langsung kayak harus something ungu, harus something ini. Dan kembali lagi biasanya sih kalau ada personal order itu kita ngeliat karakternya. Jadi kayak dirimu aku kasihin anting-anting yang begonjreng yang terlalu ini juga mungkin nggak masuk. Jangan takut. Jadi memang Ini Sudiani nih yang nanya ini nih, dia jurnalis multi talenta. Dia nggak cuma jurnalis, traveler juga segala macam dia di iniin. Sekarang wah, lagi ngembangin YouTube channel untuk art. Jadi emang dia tertariknya ke art. I see. Gitu. Wah, harus koleksi-koleksi jewelry painting aku nih berarti ini. Ya kan? Jadi inspirasi datang dari mana aja, ngalir aja karena memang sekarang jujur aja saya adalah generasi bukan anak-anak pinter ya, tapi anak-anak Pinterest. Jadi Oh, Pinterest. yang ya, jadi memang kita ngeliat tuh kan inspirasinya segitu-segitu aja. Jadi mungkin aku dijejelin sama ilmu komunikasi yang di sekolah. Jadi memang eh,
harus ada storytelling gitu loh, gitu sama itu ada pertanyaan apa? Apa kalau pakai juri hilang diganti apa enggak ya? Umum, dia Jangan kan. hilang dong, kasihan. Udah didesain susah-susah sama apa namanya mantri, taunya salah naruh kan kasihan jurinya. Anyway, mantri ini waktunya kayaknya kita udah mau habis. Mungkin nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Minggu Ya. depan nanti yang join kita ada Ibu Siti dari Koko Group. Kemudian Ah, ada apa Kauri dari Dupa Kauri. Terus ada main Niki, dia kangen. apa detox ini makanan sehat lah ya, untuk di zaman sekarang kan kita perlu banget jaga kesehatan. Kemudian ada Dewa Wirayuda yang bergerak di bidang logistik, tapi dia bikin kayak komunitas mulai merintis. Nah itu yang saya tertarik di situ kan, orang yang baru mulai nih kayak Mantri umur baru selesai kuliah atau mungkin kuliah dia lagi pengen cari passionnya itu sebenarnya apa. Nah itu yang dibuat sama Dewa Wirayuda. Anyway, terima kasih. Ini waktunya Thank you buat Mantri. Nanti audiens kapan-kapan kita yang sudah ketemu. nyempatin waktunya juga. Gimana? Thank you untuk audiens-audiens yang sudah nyempatin waktunya juga. Iya, nanti Ini kalau misalnya ada apa-apa yang mau ditanya, langsung direct, langsung ke uh, Instagramnya @tridarmajaya. ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Mantri, thank you banget. Mantri, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak. Oke, see you, Mantri. Jaga kesehatan. Semua yang di rumah juga jaga kesehatan. Semoga kita bisa melalui corona ini dengan gemilang, walaupun kelihatannya sekarang pasti susah banget ya. Namanya juga banyak yang dirumahkan, banyak juga yang mungkin ada yang juga terkena dampak dari sakitnya ini. Ya, semoga kita semua bisa sehat. Tapi aku yakin Oke. kok peluang itu banyak. Jadi peluang itu pasti ada. Jadi teman-teman yang mungkin dirumahkan atau yang work from home itu harus benar-benar lihat dari semua sudut pandang gitu loh. Ya tuh kakak aku datang ke dia jualan Iya, jamu loh. hai Mbak Ayu. Oh iya, jamu kapan-kapan pesan deh. Iya, booster kan. Oke. Tapi PO-nya ini terus full order mulu baru Full mau order apa deh, yang ya. sedih. Udah penuh. Aku aja lama dapatnya, tapi sekarang kayak produksi kayaknya diperbanyak deh sama dia tuh. Ya, ya. Oke deh. Thank you semua. Thank you Mang Tri. Oke. Sampai ketemu nanti hari Selasa jam 11 pagi. Ini jam 4 karena untuk mengikuti Mang Tri yang bisanya sore, tapi kita usahain biar pagi-pagi nanti mulai minggu depan jam 11. Oke, see you. Sampai ketemu nanti. Dah. Bye.